Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan anak ibu semuanya, khususnya kelas 8 Anissa, di pembelajaran online kali ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi yang setelah kira-kira 2 minggu yang lalu telah ibu berikan kepada anak ibu, yaitu tentang fungsi if pada Microsoft Excel. Nah, dari kata if sendiri itu kata-kata yang paling sering keluar dalam bahasa Inggris. Kira-kira anak ibu tahu nggak apa arti dari if itu sendiri? Ya, benar sekali bahwa if itu artinya adalah jika. Nah, jadi fungsi if ini adalah fungsi untuk argumen logika. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi if, kita dapat membuat sebuah argumen, nah di mana argumen ini dapat memutuskan. Nah, apa aja keputusannya? Keputusannya ada yang true and false. Nah, true artinya adalah benar, kemudian false artinya adalah salah. Nah, hasil keputusan true akan terpenuhi jika fungsi atau argumen logikanya bernilai benar. Nah, rumus if digunakan untuk uji coba logika, kemudian menghasilkan keputusan true jika argumen terpenuhi dan false jika argumen tidak terpenuhi. Nah, untuk pembelajaran Excel sendiri, ini banyak sekali kasus yang melibatkan argumen logika. Nah, misalnya nih, kalau pada saat kelulusan, nah dengan adanya ambang nilai, misal kayak anak ibu, kalian kan punya KKM nih, jika nilai misalnya KKM untuk TIK nih ada 80, jika nilai kalian lebih tinggi dari KKM atau sama dengan KKM, maka dinyatakan kalian ya lulus. Sedangkan jika nilainya di bawah KKM, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan fungsi logika. Nah, untuk membuat fungsi logika sendiri atau fungsi if, kita menggunakan beberapa operator matematika. Nah, apa aja operatornya? Nah, operatornya di sini ada besar, kemudian kecil, kemudian ada sama dengan, ada besar sama, kemudian ada kecil sama. Nah, ini ada tanda komanya ya. Nah, ini adalah beberapa operator yang sering digunakan untuk fungsi if itu sendiri. Nah, untuk rumusnya gimana Ibu? Nah, untuk rumus pemanfaatan fungsi if, kita dapat langsung coba ke Microsoft Excel. Nah, fungsi if itu sendiri rumusnya adalah, nah, sama dengan rumus-rumus di Microsoft Excel yang lalu. Setiap kita membuat rumus, kita harus memasukkan tanda, ya benar sekali, yaitu tanda sama dengan. Nah, di sini tandanya yaitu kalau fungsi if, maka kita harus memasukkan if-nya terlebih dahulu. Jadi if, caps lock ya, huruf besar, caps lock, sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, tes ini di sini Excel itu sangat mudah, dia udah mengarahkan kita untuk memasukkan rumus. Nah, jadi di sini adalah tes logikanya atau argumen yang akan kita masukkan. Logika. Kemudian di sini adalah jika pernyataannya terpenuhi.
kemudian tutup, ini Ibu hapus dulu, titik koma, kemudian buka kutip, yaitu kondisi terpenuhi, kemudian tutup kutip, kemudian titik koma lagi, dan buka kutip, kondisi tidak terpenuhi. Tutup kutip. Oke, ini Ibu edit dulu sedikit, kondisi. Oke. Dan kita tutup kurung. Nah, kita tutup kurung di bagian akhir. Nah, ini adalah rumus dasar untuk fungsi if. Nah, di sini ada bagiannya yang ini sama dengan ini biasa untuk semua rumus Excel pasti diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian if menyatakan kalau ini adalah rumus fungsi. Kemudian ini adalah tes logika, ini adalah argumennya, argumen yang akan kita buat. Nah, kalau seandainya argumennya ini memenuhi syarat, maka kondisinya terpenuhi, maka hasilnya nanti bisa benar, atau nanti bisa jadi kita ubah benar itu menjadi lulus, atau terserah kita yang mau apa keputusannya. Kemudian jika argumen kita tidak terpenuhi, maka akan muncul salah atau kondisi tidak terpenuhi. Di sini bisa jadi kita artikan dalam kata gagal. Nah, contoh yang sederhana. Nah, ini belum Ibu masukkan ke dalam rumus yang ribet. Kita pakai yang normal-normal aja dulu, yang sedikit menggunakan rumus. Nah, di sini kita ini karena belum ada datanya, makanya ini muncul name. Kita abaikan aja dulu. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini Ibu misalnya bikin if sama dengan if. Nah, kondisi yang Ibu maksud di sini logical testnya adalah 1 sama dengan 1. Kemudian titik koma. Kemudian Ibu bikin di sini benar dan tutup. Titik koma. Salah. Nah, menurut anak Ibu, apakah yang akan muncul jawabannya di sini? Apakah jawabannya benar atau jawabannya salah? Dengan kondisi 1 sama dengan 1. Nah, coba tebak. Kira-kira kondisi yang akan terpenuhi benar atau salah? Nah, kita coba enter ya. Oke, benar. Kira-kira kenapa di sini hasilnya adalah benar? Nah, kita lihat lagi dari di sini. Ini adalah logical test atau argumennya. Nah, argumen yang di sini adalah 1 sama dengan 1. Benar nggak 1 sama dengan 1? Coba pikirkan. 1 benar nggak sama dengan 1? Ya, benar. 1 ya pasti sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah benar. Nah, coba kita ganti lagi ya. Kita bikin 1 lagi di bawah sini rumus. Kita ganti satunya dengan angka lain. Misal di sini kita masukkan sama dengan. Nah, if. Kemudian, buka kurung ya. Nah, logical testnya di sini adalah 1 sama dengan 5. Kemudian titik koma, kutip 2. Nah, benar. Jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan bernilai benar. Dan titik koma akan salah jika kondisinya tidak terpenuhi. Oke, kita tutup. Kira-kira jawabannya ini benar atau salah nggak hasilnya nanti itu? Ada yang bilang benar, mungkin ada yang salah. Kira-kira lebih banyak benar atau salahnya? Oke, lebih banyakkan salah. Oke, kita lihat ya. Kita enter. Oke, jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena bagaimanapun 1 tidak sama dengan
Jadi jawabannya adalah salah. Mudah? Mudah? Oke, kita coba. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di situ? Oke, kita stop dulu ntar ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, itu adalah rumus dasar dalam penggunaan if. Sekarang kita akan masuk ke beberapa kategori penggunaan rumus if. Nah, yang pertama, rumus if ini ada rumus if tunggal, kemudian ada rumus if ganda dalam kondisi terpenuhi, dan rumus if ganda dalam kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, kalau rumus if tunggal, rumusnya sama seperti yang tadi, hanya melibatkan satu argumen, kemudian terdiri atas dua keputusan. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh kasus atau contoh soalnya. Di sini kita akan bikin tentang kasus di mana ada beberapa siswa dengan kondisi nilai tertentu, kemudian kita akan putuskan apakah dalam penilaian tersebut dia lulus atau tidak lulus. Nah, kita bikin dulu yang pertama adalah nomor, kemudian nama siswa, kemudian ini geser aja ya, digeser karena terlalu kecil. Kemudian nilai yang pertama, kemudian nilai yang kedua, kemudian ada jumlah dan keterangan di sini. Nah, di sini yang kita input hanya dari nomor, nama siswa, nilai 1 dan nilai 2. Sedangkan jumlah dan keterangan itu akan dihasilkan dari rumus yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, anak ibu kelas 8 masih ingat bagaimana cara untuk membuat nomor otomatis? Nah, caranya sama seperti biasa. Kita ketikkan angka 1, kemudian kita ketikkan angka setelah angka 1, yaitu angka 2. Nah, di sini memberikan instruksi bahwa angka setelahnya akan ditambahkan sebanyak satu angka. Kemudian kita blok keduanya 1 dan 2. Kemudian pastikan dia berubah tanda sampai 3. Kita ambil 5 data aja ya. Baru ditarik. Kita rata tengahkan. Nah, di sini untuk yang di sini ada namanya Ani, Budi, Caca, Didi, dan Eri. Oke, untuk Ani, nilai yang pertama, dia mendapatkan nilai 90, kemudian mendapatkan nilai 80. Sedangkan untuk Budi, pertama dia mendapatkan nilai 75, kemudian dia kedua mendapatkan nilai 80. Untuk Caca, dia mendapatkan nilai 75 dan 70. Untuk Didi, pertama dia mendapatkan 85, kemudian dia mendapatkan 80. Dan Eri, pertama dia mendapatkan nilai 60, kemudian terakhir dia mendapatkan nilai 50. Nah, nanti kita akan jumlahkan berapa nilainya. Untuk menjumlahkannya kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan kemudian nilai 1 ditambah nilai 2, tanda tambah, kemudian nilai 2, kemudian ditekan enter. Dan silakan nanti ditarik. Oke. Nah, di sini kita akan bikin ambangnya atau KKM-nya supaya dapat keterangan yang akan kita putuskan ada dua. Yang pertama, apakah dia lulus atau gagal. Nah, keterangannya hanya akan ada dua, keterangan lulus atau gagal. Nah, untuk kondisinya ibu akan batasi di mana nilai
supaya dia lulus adalah nilainya harus lebih besar dari 150. Nah, jadi kita akan pakai rumus fungsi atau rumus if. Nah, caranya adalah sama dengan Nah, ini kan kita akan mengambil keputusan dari nilai jumlahnya saja. Jadi kita klik jumlahnya yang pertama, baris pertama saja di ANI. Ibu lupa satu, if. Kalau rumus if pasti harus diawali dengan tanda if, kemudian buka kurung. Nah, jumlah kondisinya harus lebih besar dari jumlahnya, harus lebih besar dari nilainya 150. Nah, kemudian tanda titik koma, kemudian tanda kutip. Nah, akan bernilai jika kondisinya terpenuhi atau nilai yang ada di E4 lebih besar dari 150, maka dia akan lulus. Tapi jika nilai di E4 atau di kolom E lebih kecil dari 150, maka dia akan menjadi gagal. Nah, kita tutup kurung. Dan kemudian kita tekan tombol enter. Nah, untuk yang lain kita tinggal menariknya ke bawah. Di sini dihasilkan ada 3 orang yang lulus dan ada 2 orang yang gagal. Kenapa ada 2 orang yang gagal? Karena jumlah nilainya lebih kecil dari ambang batas atau kondisi yang kita buat. Di mana kondisi yang kita buat ini nilainya harus di atas 150. Nah, kalau seandainya jumlahnya 150, kira-kira dia lulus atau gagal? Lulus atau gagal? Nah, siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah dia akan gagal. Kenapa? Karena ini harus lebih besar dari 150. 151 lulus atau gagal? Ya, lulus. Karena 151 lebih besar dari 150. Kecuali di sini ditulis adalah kecil sama. Kecil sama dengan 150. Ada tanda sama dengannya baru 150, maka dia akan lulus. Seperti itu. Bisa dimengerti? Nah, sekian tutorial hari ini. Untuk yang kondisi if ganda akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya.